Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, di akhir bulan Ramadan, kita biasanya sudah mulai disibukkan untuk berpikir pembayaran zakat kita, baik itu zakat mal maupun zakat fitri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi zakat fitri. Yang pertama yaitu sebutan yang benar untuk zakat ini adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut zakat fitri itu dengan sebutan zakat fitrah. Misalkan di dalam hadis dari Abdullah ibnu Abbas yang menjelaskan, farodo Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW memfardukan atau mewajibkan zakat fitri. Apa yang dimaksud dengan zakat fitri? Zakat fitri itu zakat berbuka. Jadi zakat yang menjadi tanda kalau umat Islam sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sedangkan zakat fitrah itu karena dipahami zakat tersebut memang dibayar oleh tiap-tiap jiwa seorang muslim. Maka disebut zakat fitrah, zakat jiwa. Tapi sekali lagi kita tidak menggunakan istilah yang tidak dipakai Rasulullah, karena Rasulullah menyebutnya zakat fitri, ya sudah kita pakai ada istilah zakat fitri. Meskipun mungkin bagi kita yang sudah terlanjur familiar dengan sebutan zakat fitrah, akan terasa canggung untuk mengganti menjadi zakat fitri. Zakat fitri itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dalam bentuk bahan ataupun makanan pokok yang sudah siap dimakan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, siapa yang diwajibkan berzakat fitri? Di dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, beliau menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farodo zakat al-fitri min Ramadana ala kulli nafsin minal muslimin hurrin au abdin au rojulin au imro'atin sogirin au kabirin so'an min tamrin au so'an min syair. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan. Farodo zakat al-fitri min Ramadan. Siapa yang diwajibkan? Ala kulli nafsin minal muslimin. Atas tiap-tiap jiwa dari seorang muslim. Hurrin, baik ia orang yang merdeka, au abdin ataukah dia budak. Au rojulin, baik dia seorang laki-laki, awim ro'atin ataupun dia wanita. Syogirin, baik dia masih anak-anak, bahkan bayi, au kabirin ataukah orang dewasa yang sudah tua. So'an min tamrin, sebanyak satu sok untuk masing-masing jiwa tadi dari kurma. Au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan riwayat di atas, maka dapat kita pahami bahwa yang wajib berzakat fitri itu adalah setiap jiwa seorang muslim.
Sehingga orang non-muslim itu tidak wajib, tidak kena kewajiban. Jadi wajib bagi setiap orang muslim. Orang muslim yang bagaimana? Yang pertama yaitu setiap orang muslim yang berpuasa Ramadan maupun yang tidak berpuasa Ramadan. Yang kedua, baik ia orang miskin orang muslim yang merdeka ataupun orang muslim budak. Yang ketiga, baik ia laki-laki, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan yang keempat, baik ia muslim dewasa maupun muslim anak-anak dan bahkan bisa jadi bayi yang baru lahir. Nah, itulah yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitri. Lantas siapakah yang berkewajiban untuk menanggung pembayaran zakat fitri? Tentu yang menjadi penanggung pembayaran zakat fitri itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap jiwa orang yang dizakat fitri tersebut. Misalkan seorang budak, tentu yang bertanggung jawab membayar zakat fitrinya adalah majikannya. Seorang anak, apalagi bayi yang baru lahir, tentu yang menanggung pembayaran zakat fitrinya adalah orang tuanya. Seorang istri, tentu yang menanggung pembayaran zakat fitrinya adalah suaminya. Dan seorang ibu bapak yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu untuk membayar zakat fitrinya, maka yang bertanggung jawab untuk membayar zakat fitrinya adalah anak-anaknya yang punya kemampuan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Kita yang masih mempunyai orang tua yang mungkin sudah lanjut usia, yang tidak mampu untuk membayar zakat fitri, kita sebagai anak-anaknya, putra-putrinya, ya hendaknya membayar zakat fitri untuk orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah apa fungsinya zakat fitri? Di dalam satu riwayat yang tadi saya sebutkan cuplikan awal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menjelaskan farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrotal lis-shaimin minal lahwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Berdasarkan riwayat tersebut dapat kita pahami ada dua fungsi dari zakat fitri yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang muslim tadi itu. Apa fungsinya? Yang pertama yaitu tuhrotal lis-shaimin. Zakat fitri berfungsi menjadi pembersih, pensuci, bahkan yang mengatakan penyempurna bagi orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Pembersih dan pensuci dari apa? Minal lahwi warrofas. Pembersih dan pensuci dari perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perkataan ataupun perbuatan yang kotor, yang dosa, yang maksiat. Sehingga dibersihkan dengan zakat fitri itu, sehingga di akhir Ramadan puasa kita menjadi sempurna. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi itu kembali kepada orang yang berpuasa. Fungsi yang kedua, di dalam riwayat tadi disebutkan tu'matan lil masakin. Memberi makan orang miskin. Ini adalah fungsi sosial ekonomi. Sebagai bentuk kepedulian sosial ekonomi dari umat Islam terhadap orang lain yang kondisi ekonominya lemah atau buruk dibandingkan dengan dirinya karena kemiskinannya. Maka Islam mengajarkan kepedulian sosial dengan cara membayar zakat fitri. Sehingga Bapak Ibu-ibu dari dua fungsi tersebut ya terjawablah pertanyaan terkait dengan mengapa anak kecil atau bahkan bayi yang baru lahir yang belum berpuasa kok tetap harus dibayarkan zakat fitrinya. Hal itu karena yang membayar zakat fitri bukan si anak atau si bayi tersebut, tapi yang membayar adalah
orang tuanya, penanggung jawab kehidupan di keluarganya. Dengan demikian, zakat tersebut akan menjadi pembersih bagi orang tuanya yang berpuasa dan juga pembersih bagi anaknya dan bahkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial anak terhadap orang yang lebih lemah daripada dirinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu, ya ketika kita membayar zakat fitri, alangkah baiknya ya kalau pembayaran itu melibatkan juga anak-anak kita. Jadi jangan Bapak Ibu pergi ke masjid bayar zakat fitri sendirian. Ya, anak-anaknya nggak diajak, istrinya nggak diajak, diajaklah semua ke masjid untuk membayar zakat fitri. Atau kalau mau menyampaikan secara langsung kepada orang miskin, ya diajak. Anak itu disuruh nyerahkan sendiri zakatnya kepada orang miskin agar tumbuh rasa simpati dan empatinya, kepeduliannya terhadap orang lain. Inilah pendidikan yang diajarkan di dalam ajaran Islam itu dalam rangka untuk mendidik anak punya sikap kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini tampaknya masih jarang. Kadang banyak di antara masyarakat itu kalau membayar zakat fitri itu ya bapaknya yang bayar sendirian pergi ke masjid misalkan kemudian membayar selesai. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian waktu pembayaran zakat fitri. Di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang sebagian sudah saya sampaikan, di bunyi hadis berikutnya Rasulullah menyatakan, "Man addaha qabla sholati fayya zakatum makbulah. Wa man addaha ba'da sholati fayya shadaqatum minas shadaqah." Kata Rasulullah, barang siapa yang membayarkan zakatnya, maksudnya yaitu zakat fitri sebelum sholat Id, sholat Idul Fitri, maka zakatnya itu diterima. Zakat yang makbul, zakat yang diterima. Waman adha ba'da sholati, dan barang siapa yang membayar zakatnya itu sesudah sholat id, faiya sodakotu minas sodakoh, maka sodakohnya atau zakatnya itu menjadi sodakoh biasa, yang tentu karena ini hanya sodakoh biasa, tidak mempunyai fungsi seperti fungsi zakat fitri tadi. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan riwayat di atas dapat kita pahami bahwa waktu pembayaran zakat fitri adalah di bulan Ramadan. Dan bahkan ada yang berpendapat di bulan Ramadan itu diawali sesudah selesai berpuasa pada akhir bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Sehingga waktunya sangat singkat sekali, hanya semalam. Setelah maghrib selesai berpuasa, kemudian kita bayar zakat fitri, kemudian ya diakhiri sebelum kita sholat id. Maka terkadang di masyarakat kemudian kesibukan luar biasa di akhir Ramadan itu karena dikejar target waktu tadi itu. Jangan sampai membagikan zakat fitri itu sesudah sholat id. Nah, pada masa sekarang seiring dengan kesibukan umat Islam, maka waktu awal pembayaran zakat fitri ada yang mulai dimajukan. Ada yang mulai tanggal 21 Ramadan sudah mulai menerima pembayaran zakat fitri. Dan bahkan ada yang sampai memajukan di awal tanggal 1 Ramadan, begitu masuk 1 Ramadan, mengawali sholat malam atau sholat taraweh, nah, sudah langsung membuka penerimaan pembayaran zakat fitri. Memang di riwayat di atas, kalau kita baca lebih seksama, tidak disebutkan secara jelas awal waktu pembayaran zakat fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut waktu akhirnya saja, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, terkait dengan awal pembayaran zakat fitri, ya waktunya fleksibel. Nah, tadi ada yang mulai memajukan karena kesibukan dan sebagainya sehingga kemudian dimajukan. Waktu pembayaran zakat fitri sudah jelas yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jadi batas waktu pembayarannya. Lantas apakah pembagian atau pentasarufan kepada orang miskin juga harus sebelum sholat id? Nah, terkait dengan problem ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyampaikan bahwasanya
pembayaran dan sekaligus pentasarufan zakat fitri kepada yang berhak menerima, yaitu orang miskin, harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi batasnya adalah sholat Idul Fitri. Dengan demikian, jika zakat fitri tidak dibagikan oleh panitia sebelum sholat Id dan bahkan dibagikan sesudah sholat Id, maka zakatnya menjadi tidak sah. Nah, panitia atau amil di sini bertanggung jawab terhadap hal itu. Maka waktu ini memang sangat singkat dan ada dampak negatif. Dengan waktu yang singkat ini terjadi tadbir atau berlebih-lebihan di dalam pendistribusian zakat fitri. Sehingga kemudian zakat fitri jadi menumpuk, nah banyak kesibukan yang luar biasa sehingga kurang tepat sasaran. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan bahwasanya pembayaran zakat fitri kepada amil atau kepada panitia. Nah, kalau kita panitia, meskipun panitia itu sebenarnya bukan amil, amil itu yang harus resmi diangkat oleh pemerintah ya. Jadi pembayaran zakat fitri kepada amil itu harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Rasulullah tadi menyebutkan ya, man addaha, barang siapa yang menunaikan, berarti membayarkan ya zakat fitrinya itu qobla sholat, ya sebelum sholat, faya zakatu makbulah, maka itu disebut zakat yang diterima. Waman ada, dan siapa yang menunaikan, membayarkannya zakat fitri tadi itu ba'da sholat, sesudah sholat, faya sodakotu minas sodako, maka ia hanya menjadi sekedar sodakoh biasa. Nah, kalau kita pahami di situ, maka yang diharuskan dilakukan sebelum sholat Idul Fitri itu adalah pembayarannya, penunaiannya dari seorang muzaki, seorang muslim yang tadi itu membayarkannya itu harus sebelum sholat Id. Kalau dia membayarkannya langsung kepada orang miskin, maka harus dilakukan sebelum sholat Id. Tapi kalau begitu juga ketika dia membayar kepada amil, maka dia harus membayarkannya kepada amil itu sebelum sholat Id. Nah, setelah diserahkan kepada amil, maka amil ini mau menyerahkan, mentasarufkan kepada orang miskin, waktunya fleksibel. Bisa sebelum sholat Id, bisa juga sesudah sholat Id. Jadi yang diharuskan sebelum sholat Id tadi itu adalah pembayaran dari zakat fitri, bukan pentasarufannya. Kalau itu ditangani oleh amil. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus pada masa sekarang, ketika kita berada di masa pandemi wabah COVID-19 ini, terkait dengan pembayaran zakat fitri, tentu waktu yang bisa kita gunakan jadi fleksibel, waktunya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Misalkan zakat fitri dibayarkan di awal Ramadan, kemudian langsung didistribusikan ya kepada yang berhak menerima karena kebutuhan masyarakat yang cukup mendesak. Jadi saya kira ini tidak menjadi masalah. Yang penting ya penunaiannya tadi itu jangan sampai melebihi dari waktu Idul Fitri. Dibagikan di awal, ya begitu ada yang membayar kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang ada di sekitar yang terdampak COVID-19 ini, itu akan lebih baik ya daripada menunggu di akhir Ramadan. Kemudian terkait dengan pembayarannya, nih panitia saya kira harus mulai berpikir untuk mengurangi kerumunan masyarakat, kerumunan orang yang membayar, bisa saja dilakukan dengan cara pelayanan online misalkan. Jadi panitia menyampaikan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin membayar zakat fitri bisa menghubungi panitia untuk dijemput. Begitu juga dengan pendistribusiannya, saya kira lebih pas, lebih baik kalau itu dilakukan dengan cara diantar, tidak dikumpulkan di masjid sehingga terjadi kerumunan. Ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk ya mencegah penyebaran COVID-19 ini agar tidak semakin parah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya yaitu bentuk pembayaran zakat fitri. Di dalam
hadis dari Abdullah ibnu Umar tadi disebutkan bahwasanya zakat fitri dibayarkan dalam bentuk so'an min tamrin au so'an min syair. Satu sok kurma dan satu sok atau satu sok gandum. Berdasarkan riwayat di atas, dapat dipahami juga bahwa zakat fitri pada masa Rasulullah SAW dibayarkan dalam bentuk dua wujud. Apa? Yang pertama yaitu makanan pokok yang telah siap saji untuk dimakan berupa kurma. Jadi kurma itu kan makanan pokok yang tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Begitu mendapatkan kurma yang memang sudah masak, kemudian langsung bisa kita makan. Sehingga makanan pokok yang sudah dalam bentuk siap saji bisa saja dipakai untuk membayar zakat fitri. Kemudian yang kedua yaitu bahan makanan yang dapat diolah menjadi makanan pokok, yaitu gandum. Ya, jadi gandum dijadikan sebagai alat pembayaran zakat fitri sebagai bahan, bukan sebagai makanan yang siap saji, tapi bahan makanan. Nah, pada masa sekarang sebagian besar dari umat Islam membayar dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras kalau di Indonesia, karena makanan pokoknya adalah nasi. Yang nasi itu dibuat dari beras. Hampir tidak ada di Indonesia ini orang yang membayar zakat fitri dalam bentuk roti ataupun makanan yang sudah masak misalkan. Bahkan pada masa sekarang pembayaran zakat fitri juga sudah mulai dalam bentuk uang yang dianggap lebih fleksibel. Kenapa? Karena pada riwayat tadi dari hadis Rasulullah itu kan disebutkan tukmatan lil masakin. Apa yang dimaksud dengan tukmatan lil masakin? Tukmatan lil masakin itu memberi makan orang miskin, bukan memberi makanan orang miskin. Memberi makan itu bisa dalam bentuk makanan pokok yang siap dimakan, bisa juga dalam bentuk bahan makanan pokok, bisa juga dalam bentuk alat atau sesuatu yang bisa digunakan untuk mengadakan makanan, yaitu uang. Bahkan ya pembayaran zakat fitri dengan uang ini lebih fleksibel sifatnya, karena orang miskin akan bisa untuk menentukan sendiri makanan apa yang nanti akan dia beli. Kalau kita hanya memberi beras saja misalkan, belum tentu nanti berasnya itu bisa dimasak kemudian dimakan. Kalau berasnya tidak bisa dimasak karena tidak punya alat untuk memasaknya, ya beras itu akan tidak bermanfaat bagi orang miskin. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita, meskipun sebagian dari ulama masih belum bisa menerima pembayaran zakat fitri ini dalam bentuk uang. Padahal dilihat dari efektivitasnya, itu lebih efektif kalau membayar pakai uang. Kemudian yang terakhir yaitu kepada siapa zakat fitri itu dibayarkan. Tadi disebutkan di dalam riwayat wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu digunakan untuk memberi makan orang miskin. Secara tekstual jelas bahwa yang berhak menerima zakat fitri itu hanyalah orang miskin. Jadi tidak semua asnaf ya, tidak semua asnaf yang tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu boleh menerima zakat fitri. Apalagi zakat fitri digunakan untuk hal-hal lain, bangun masjid, beli sajadah, beli pengeras suara. Karena apa? Peruntukannya itu memang untuk matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Nah, tapi pada masa sekarang, ya di saat masa kondisi seperti ini, Bapak Ibu, orang miskin di sekitar kita cukup luar biasa. Di masa pandemi COVID-19 ini, dapat dikatakan mungkin 50% lebih masyarakat di sekitar kita itu menjadi orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin itu adalah orang yang bekerja, tapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sekarang orang yang kena PHK, orang yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan gaji, itu banyak di sekitar kita. Maka kalau tadi pembayaran zakat fitri dimajukan, diawalkan, dan bahkan langsung didistribusikan, karena betapa masyarakat yang ada di sekitar kita ini sekarang kondisinya cukup memprihatinkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Maka zakat fitri bisa kita gunakan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang terdampak COVID-19 ini. Sehingga pada tahun ini zakat fitri mungkin tidak perlu dibawa keluar ke daerah-daerah yang jauh, tapi kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di sekitar kita. Begitu ada yang memang membutuhkan, ya segera saja bisa kita berikan zakat fitri itu. Apakah itu dalam bentuk makanan pokok yang siap saji tadi, ataukah dalam bentuk bahan makanan pokok, atau bahkan dalam bentuk uang misalkan. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang terkait dengan beberapa hal terkait dengan persoalan zakat fitri. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat, dan di akhir Ramadan nanti atau mungkin ya sekarang kita sudah punya gambaran apakah zakat fitri kita itu mau kita bayarkan lewat amil di masjid-masjid, panitia di masjid, ataukah kita salurkan secara mandiri kepada orang yang memang membutuhkan di sekitar kita, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting secara pribadi masing-masing kita menunaikan perintah Rasulullah ini, yaitu membayar zakat fitri sebagai pembersih ibadah puasa kita, dan juga sekaligus menjadi bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang kondisi ekonominya lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah kita menjadi ibadah soleh yang besok kita terima di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fatmun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.